Oke, pada video kali ini kita akan memulai melakukan konfigurasi LAN, yaitu kita akan konfigurasi mikrotik yang terhubung ke komputer atau laptop. Apa saja yang perlu kita konfigurasi untuk konfigurasi LAN ini? Pertama, kita harus konfigurasi IP address yang mengarah. Kita harus konfigurasi IP address yang mengarah ke komputer. Yang kedua adalah kita harus konfigurasi DHCP servernya, yaitu agar laptop-laptop atau komputer yang terhubung ke mikrotik kita itu bisa mendapatkan IP secara otomatis atau secara dinamik. Jadi mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Nah, hati-hati teman-teman, jangan sampai terbalik ya antara DHCP server dan DHCP client. Intinya kalau DHCP client eh, yang kita konfigurasikan di WAN, yaitu mikrotik kita akan meminta mikrotik kita ini akan meminta IP dari si ISP-nya. Jadi kalau di HCP client berarti router kita akan meminta IP, tapi kalau kita konfigurasi di HCP server artinya mikrotik atau router kita yang memberikan IP. Gitu. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Di sini saya akan konfigurasi melalui Winbox. Oh, salah, maaf. Winbox ya. Oke, langsung kita buka Winbox-nya. Di sini IP-nya loginnya admin, passwordnya masih kosong. Uh, nah, di sini saya akan konfigurasi dari Winbox. Pertama kita harus konfigurasi IP address. Masuk ke IP, kemudian address. Sini address. Nah, kemudian di sini add. Masukkan address misalnya 192.168 1.1, kemudian slashnya 24. Kemudian kita masukkan interface-nya, yaitu interface Ether 2 yang terhubung ke komputer ya. Kemudian kita oke aja. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini perhatikan ya, jangan kebanyakan orang itu salah di sini dia klik add. Tapi kalian harusnya di sini adalah DHCP setup ya. Masuk ke DHCP setup. Nah, kemudian DHCP server interface-nya yang mengarah ke komputer, yaitu Ether 2 yang mengarah ke komputernya. Kemudian next. Nah, kemudian DHCP address-nya biarkan aja di sini otomatis isinya sesuai dengan konfigurasi Ether 2. Kemudian next. Kemudian gateway for DHCP network. Nah, jadi ini adalah gateway dari laptop atau komputernya. Dalam hal ini IP address-nya Ether 2 dari mikrotik. Nah, jadi kita next aja. Nah, di sini adalah address to give out-nya, yaitu rank-nya itu dari 192 1.2 sampai 1.254. Misalkan di sini mau diganti 192.168.100 sampai 200 bisa. Ini adalah range-nya ya. IP yang bisa digunakan ya. Sampai 254. Kemudian kita next. Oh, ini ada masalah di mikrotiknya. Kita login. Nah, tadi sempat close sendiri ya karena lost connect mungkin dari ininya. Oke, kita ulangi lagi. Tadi ada kesalahan. Ini seperti sama kayak tadi ya, yaitu Ether 2 yang mengarah ke server interface-nya, kemudian IP address-nya ini next, kemudian di gateway-nya next. Tinggal kita next. Nah, ini address give-nya range berapa yang bisa IP yang bisa kita gunakan, kemudian kita next aja. Terus di sini adalah DNS servernya. DNS servernya bisa kalian tambahkan atau bisa kalian kurang itu ubah juga. Ini adalah 888, yaitu DNS server dari si Google. Kita next aja. Nah, last time-nya ini adalah waktu. Nah, last time ini adalah
waktu ya, peminjaman waktu IP ke komputer. Dalam hal ini defaultnya yaitu 10 menit. Kemudian kita next saja. Kemudian setup has complete successfully. Klik OK. Nah, selanjutnya kita konfigurasi DHCP client ke komputer. Dalam hal ini adalah VPC. Kita masuk ke sini, kita double klik VPCS-nya. Nah, di sini kita konfigurasi komputernya, kliennya, yaitu DHCP apa ya? Sebentar, saya lupa. Sebentar. Oh, IP DHCP, IP DHCP. Kemudian enter. Nah, kalau muncul tulisan seperti ini, Dora, artinya berhasil ya. Dora IP 192.168.1.254. Ini gateway-nya, ini gateway-nya 1.1. Berarti ini kita berhasil. Yang kedua, kemudian kita konfigurasi di VPCS kedua. Seperti sama, IP DHCP. Kita enter. Ya akan muncul tulisan Dora juga. Berarti kita berhasil. Kemudian kita konfigurasi juga di VPCS 3. Nah, kemudian kita konfigurasi di PC 3-nya IP DHCP juga. Nah, dia juga akan mendapatkan IP-nya, yaitu IP-nya di PC 3 atau komputer 3 mendapatkan IP 252. Oke. Sekarang coba kemudian kita ping ke mikrotik kita, yaitu ping 192.168.1.1, yaitu IP dari sisi mikrotik kita. Nah, di sini keterangannya berhasil ya. Berarti kita sudah terhubung juga ke mikrotik kita. Oke. Tapi kalau kita mana PC 3, PC 1 bisa. Nah, tapi kalau kita ping ke internet, yaitu DNS-nya Google 8888, maka dia belum bisa request timeout. Kenapa belum bisa? Karena kita belum setting, yaitu belum konfigurasi NAT ya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil sampai tahap 2 ini ya. Tahapan konfigurasi internet gateway. Dari pertama tahapan konfigurasi WAN kita berhasil, dan kedua juga sudah berhasil konfigurasi LAN, dan nantinya kita akan masuk ke tahap 3, yaitu konfigurasi NAT-nya. Jika kita sudah konfigurasi NAT, maka nanti dari komputer ini kita bisa ping ke internet, ke Google. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.